kita punya 5 variabel kemarin itu, ini keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud. Nah, ini ingin dibuat analisis faktor. Ini kita apa namanya? Kita copy datanya, judulnya nanti ya. Ini kita copy, kok dua nih SPSS, makanya dia panjang. Lemot ya. Oke, kok dua saya satu aja. Nah ini paste. Udah kayak gini aja ya. Kemudian, nah ini judulnya ini, judulnya Anda copy, saya jadikan seperti di kanan itu loh. Nah ini di trace aja, apa namanya, ditranspose kayak gini jadinya. Buat apa sih kayak gini kan ya? Kemudian saya kasih apa namanya? Saya kasih ini apa namanya? Atau Anda pakai P1 saja nggak apa-apa kan? Kayak gitu kan. Saya kasih ini apa namanya? Underscore itu di bawah. Karena di SPSS itu biar semuanya di nama variabel itu nggak ada spasi, nggak masalah sebenarnya. Itu bisa dikasih di label nanti di sini kan. Nah, ini data view, ini variabel view. Ini variabel view, makanya kemudian saya buat satu kolom ya. Ini satu kolom. Nah, jadinya kayak gini. Nah, di paste enak. P1, P2, P3 sampai P5. Kalau kita lihat data view-nya lagi, udah dapat dia P1, P2 sampai P5. Udah ya. Nah, kemudian kalau ini mau ditaruh di label, boleh juga tuh. Paste. Dah, kayak begitu ya. Udah selesai nih. Oke, kayaknya. Nah, yang perlu diperhatikan di SPSS mungkin sudah diterangkan juga sama Bu Ani, itu ini pastikan numerik. Jadi kalau misalkan nggak numerik, dia tapi SPSS itu mengenali kok. Jadi kalau misalkan kita apa namanya, posting karakter kan ya, itu jadi bukan numerik lagi. Kira-kira begitu. Macam tuh. Nah, selain numerik ada koma. Biasanya kita pakai string. Ah, ini string. Kemudian, oh ini biasa ya. eh, Lebarnya, desimalnya, lebar berapa datanya kan ya. Puluhan, ratusan, jutaan dan seterusnya. Ini defaultnya udah pakai apa namanya 8. Mau ditambah juga nggak apa-apa. Desimalnya 2. Ini value-nya kalau misalkan mau ditambah lagi nilainya itu mau diedit juga boleh. Tapi eh, tak perlu ini ya. Missing juga ada. Tapi kalau misalkan mau ditambahi nggak apa-apa. Missing, no missing. Nah, defaultnya itu kalau misalkan ada missing data ya. Kolom ini lebarnya align, bisa left, right, and center. Ya, kalau misalkan mau oke-okean saya mau center, nggak apa-apa. Defaultnya right aja. Measure ini skala data, measure kan ya. Jadi skala data, eh, apa namanya, nominal, ordinal itu dibedakan. Kemudian skala interval dan rasio itu jadi satu, namanya scale di sini kan ya.
Jadi sudah continue dibuat scale jadi satu. Jadi ordinal itu data discrete tapi mengakomodir pengurutan. Ya. Nah, sedangkan nominal tak. Ya, tak. Gitu. Oke, rule juga demikian. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Kemudian ada di analisis, kita bisa langsung tuh. Ya. Mau di analisis deskriptif juga boleh kan ya. Tapi kita kan maunya analisis faktor. Nah, analisis faktor itu ada di dimension reduction. Ya. Dimensi reduksi dimensinya. Kita punya dimensi berapa di sini? 5 kan ya. Dimensi reduction. Nah, itu ada tulisan apa namanya? Pilihannya faktor. Kira-kira begitu. Nanti kalau cluster itu ada di cluster analisis, di classify juga ada. Ya, cluster macam-macam cluster. Nah, oke, kita dimension reduction dulu. Sudah ada Bayesian kan ya? Bayesian. Maksud saya yang asik juga nih. Saya harus update nih ke 29 paling tidak. Sekarang 30. Krek-krekannya ada nggak Lutfi yang 27 nggak apa-apa deh. Ada perbedaan nggak Lutfi di ini selain ini dengan 29? Sama ya, so far sama ya. Apa itu? Oke, oke, oke. Sama simulasi. Ada lah simulasi. Ini 25 kok punya saya. Keren nih. Ini saya pengen nanti one sample. Asik nih. SPSS pakai Bayesian sekarang. Oke, kita cek dulu faktor ya. Nah, loh, kok sekarang banyak yang muncul di sini? Bukan seperti di sini. Ini yang dimunculkan di sini di ketika kita analisis data itu nama dari bukan dari data view-nya tapi di variabelnya, labelnya. Nah, kira-kira. Kayak label teman. Kita cek kayak gini. Udah belum nih? Oke. Nah, kemudian kita bisa oke langsung. Nggak apa kan ya. Tapi kalau mau ngecek descriptive analysis juga nggak apa-apa. Initial solution sebelum-sebelumnya itu. Kemudian koefisien, matrik korelasi koefisiennya berapa, signifikansinya berapa, inverse matriknya. Kalau diperlukan, paling tidak yang diperlukan itu koefisien korelasinya dan signifikan levelnya. Continue. Kemudian extraction, extraction itu menampilkan metode. Metode itu banyak, di antaranya adalah prinsipal komponen. Defaultnya ya ada metode eh, weighted dan unweighted least square, maximum likelihood, principal access factoring, dan ya, biar kita nggak bingung, kita ikuti defaultnya. Saya biasanya pakai default principal component ini atau kita pakai maximum likelihood kira-kira begitu. Kemudian analisis ini pakai korelasi atau kovarian. Nah, korelasi itu diperlukan untuk data yang apa namanya satuannya tidak sama sehingga perlu untuk dikorelasi. Kalau kovarian untuk satuan data yang kita input itu sama. Seperti yang kita punya ini sebenarnya skalanya sama. Kita bisa pakai korelasi atau kovarian dua-duanya boleh kira-kira. Kemudian display ya ini unrotated factor solution sama script plot juga boleh. Tapi kalau yang ini salah satu, nggak bisa dua-duanya. Oke, kayak begitu. Rank, kira-kira begitu. Nah, di ekstraksi, nah ini di ekstraksi penting. Yang mau kita ekstraksi itu, eh, yang faktor, yang variannya ini kan fix atau base ini. Kalau misalkan base itu base eigenvalue berdasarkan nilai eigenvalue itu sama dengan nilai varian. Nah, nilai varian yang sudah apa namanya dianalisis oleh analisis faktor yang ada di software ini. Bagaimana menganalisisnya? Mereka menganalisisnya berdasarkan urutan
eh, varian yang terbesar. Jadi diurut varian terbesar sampai terkecil. Jadi yang terbesar itu kalau lebih dari satu, misalkan dia potong. Nah, kenapa kok varian lebih dari satu itu dipotong kan ya? Karena sudah bisa merepresentasi merepresentasi variabel semua variabel yang ada di sini. Jadi bayangan kita satu faktor nanti itu fungsi dari semua variabel P1 sampai P5. Bagaimana kalau faktor kedua? Sama. Apa namanya? Fungsi dari P1 sampai P5. Kira-kira begitu ya. Oke, kan ya? Bagaimana kalau misalkan semuanya kurang dari satu? Ya nggak jadi faktor. Masa sih? Kan ya, salah satu mestinya ada. Kira-kira begitu. Ini eh, untuk memilih, namanya kan dimension reduction. Kita punya 5, masa nggak dipilih kan ya? Masa pilih 5? Ya pilih paling tidak eh, satu kan ya. Paling tidak satu. Oh, paling tidak gimana? Pakai yang satunya saja. Paling tidak satu. Nah, gitu. Mau sampai 4 boleh. Ya, gitu. Terserah kan ya. Tapi kita biasanya base analisis, bukan base perkiraan dari awal kan ya. Nah, kita pakai again value-nya yang lebih dari satu. Maksimum iteration convert 25, mau dikasih 50 nggak apa-apa. Kita cek kan ya. Sampai pokoknya sampai iterasinya itu eh, mengerucut gitu kan ya. Oke, rotasi. Rotasi itu macam-macam rotasinya. Varimax, direct oblimin dan seterusnya. Promax dan lain-lain. Kalau mau pakai, oke. So far kita nggak usah pakai rotasi. Skor, skor ini skor faktor maksudnya. Jadi kalau skor faktor itu kita punya kepentingan untuk menyimpannya. Sayang kalau nggak disimpan kan. Kira-kira begitu. Kita klik tuh save as variable. Metodenya bisa regresi, Bartlett atau Anderson Rubin. Kan ya. Kira-kira begitu. Oke kan ya. Eh apa lagi? Nah, ini ada kaitannya dengan kita save ya variabelnya ya, continue. Nah, ini boleh nih. Skor faktor koefisien metrik boleh. Nanti ada. Ini ada kaitannya dengan extraction tadi. Ini kalau misalkan satu dia di continue, skor faktor yang masuk jadi variabel setelah P5 di sini itu ada satu. Tapi bukan bukan saya apa namanya bilang satu di situ itu bukan satu faktor ya, tapi eigen value-nya. Eigen value-nya itu apa namanya variannya yang lebih dari satu. Kalau yang lebih dari satu itu dua, kita punya dua nanti di sini. Dua. Nah, faktor satu, faktor dua. Kalau yang tiga ya faktor satu, dua, tiga. Kan ya. Nah, nanti namanya itu yang bisa kita modif. Terserah kita. Namanya apa, terserah faktor apa, faktor apa, faktor apa. Kita lihat faktor satu atau faktor dua nanti itu merepresentasi variabel asli yang mana, kira-kira begitu. Oke, ya. Kita continue dulu. Opsi lain, exclude case listwise, exclude case pairwise dan seterusnya. Kalau misalkan ada yang double dan seterusnya. Kita continue saja. Kita oke ya. Ting hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama adalah korelasi. Ini korelasinya. Enaknya SPSS itu seperti matrik korelasi sudah ada di sini. Asik kan matrik korelasi. Yang dipakai itu ini saudara sekalian. Sorry, ini bisa di copy ya. Bisa di copy di Word. Nah, kayak gini. Nah, ini signifikansinya. Jadi ini bisa kita interpretasikan sebagai korelasi. Ini. Dan ini enak ya, matrik korelasi sudah ini. Nah, ini signifikansinya. Signifikansi itu kalau misalkan kurang dari nilai alfa, alfa berapa? 5% kan ya. Kurang dari 5% itu
Signifikan. Ini signifikan nih. Signifikan, signifikan. Enggak signifikan ini. Enggak signifikan. Borderline kan ya. Enggak signifikan. Kita pakai salah satu aja ya. Segitiga bawah atau segitiga atas. Karena sama nanti hasilnya. Oke, balik ke sini. Ini commonalities extraction. Jadi kita pakai metode prinsipal komponen analisis tadi. Nah, ini ekstraksinya apa namanya? Seperti kita memiliki varian itu ya, varian, sorry, varian. Varian yang kita punya initial value-nya itu satu. Setelah di rolling oleh analis faktor itu jadinya seperti ini. Tapi ini bukan nilai akhir ya. Nah, nanti ada di bawahnya. Nah, ini komponen utama total variance explain ini adalah komponen utama hasil analisis faktor. Oke, hasil analisis faktor kita itu di sini. Kita punya berapa variabel tadi? 5, ya kan? 5. Ini total yang dimaksud ini, total adalah total varian. Nah, saya bilangkan tadi kan, kalau lebih dari satu, kita retain. Yang lebih dari satu ini berapa? Ada dua, 2,293 sama 1,211. Oke, jadi nanti kita punya faktor yang terbentuk dua biji. Oke, dua biji dari sini, udah kelihatan. Yang ini diabaikan. Seret. Nah, ini persentase varian yang dibentuk oleh varian ini. Dari 2,293 dibagi jumlah keseluruhan dapatnya 45%. Yang ini 24%. Kalau di akumulatif jadinya 70%. Jadi 70% apa namanya? Data itu diwakili oleh dua faktor ini. 70% apa itu? Keragaman data. Kira-kira begitu. Sehingga analisisnya yang ini jadinya seperti ini. Yang di kanan ini. Yang di retain atau disimpan oleh software. Oke, cuma dua kan? Nah, yang tiga berikutnya kan dihapus. Gitu. Atau dibuat script plot boleh kayak gini. Ya pokoknya lebih dari satu nih. Kita potong di sini. Komponen matrik dan seterusnya. Matrik koefisien. Oke, sampai di eh sini ada pertanyaan dari Anda sekalian? Belum ya? Nah, ini nanti terbentuk dua variabel baru. Dua variabel baru. Di mana? Di data. Mana data kita? Nah ini. Ini kan faktor satu dan faktor dua. Oke, dan ya. Namanya terserah Anda. Nah, kemarin kita kan cek kan ya. Namanya kita kasih nama misalnya kayak gini kan ya. Dinding mana namanya? Oh, belum belum tahu ya. Kita kasih nama sendiri nggak apa-apa kan. Yang pertama, oke. Terserah kita. Nah ini empati dan berwujud. Kita kasih nama apa ya? Faktor satu, faktor dua. Terserah Anda kan ya. Nah itu empati dan berwujud. Oke kan ya. Eh, ini ada chat ada apa ini? Oh, baik itu kayak tante gitu ya, berarti ya. Oke oke oke. Sebentar ya. Kita cek eh, hasilnya. Nah ini faktor satu. Ini kita ganti terserah nama kita ini. Nah ini kalau misalkan ini terlalu panjang, bukan? Terlalu panjang. Ini dihapus saja nggak apa-apa.
faktor satu, F1, F2, dan seterusnya. Eh, mana kayak hasilnya, hasil output output lah. Nah ini ya saudara sekalian ya, hasilnya kan ya. Ini komponen matrik dan komponen skor koefisien matrik. Ini belum dirotasi ini. Nggak ada rotasinya tadi ya. Bentar ya. Kita analis lagi deh. Sebentar. Oh, nggak ada rotasinya. Ini komponen more matrik, skor matrik, koefisien. Nah, maksud saya mau rotated komponen matriks kayak gini. Saya ingin rotated komponen skor. Oh, belum. Kita cek lagi ya. Saya lupa tadi mungkin. Nah, enaknya di SLS itu nggak dari awal dari tadi kan ya. Rotation kita nggak pilih tadi. Varimax misalnya, kayaknya, kayak Quartimax dan pokoknya salah satu aja. Continue. Di oke. Harusnya ada nih rotated component matrix. Nah ini rotated component matrix. Ini penting ini. Untuk tahu variabel mana yang ikut faktor mana, kira-kira begitu. Kita kan punya 5 variabel ya. Ini di rotated matrix ini. Nah, kita copy. Oh sebelum ini saya copy ini ya. Ini penting nih. Ini saya copy ke mana? Word. Nah dia Word nih. Nah dia. Oke. Rotated. Nah, gak apa juga. Sama-sama 70 nih. 70% maksudnya. Kemudian output yang penting lagi itu adalah rotated component matrix. Mana tadi rotated component matrix? Nah ini dia. Betul. Paling tidak tiga ini saudara-saudara sekalian. Paling tidak saudara-saudara sekalian itu ini. Nah, kita punya variabel yang lebih dari satu nilai eigennya atau nilai variannya. Itu yang di retain. Kita punya dua faktor atau dua komponen di sini. Nah, ini yang penting. Jadi kita punya variabel P1, P2, P3, P4 dan P5. Ini lihat dari komponen matriknya, komponen skornya yang paling tinggi. Nah, ini kan kayak korelasi variabel keandalan dengan masing-masing faktor yang terbentuk. Yang ini 0,35, yang ini 75. Berarti dia ikut yang ini ya. Demikian juga yang ini. Demikian juga yang ini. Nah, kira-kira begitu. Beda dengan empati dan berwujud, dia ikut faktor pertama. Kira-kira begitu. Ya. Walaupun satu faktor itu mewakili keseluruhan P1 sampai P5, tapi faktor satu itu lebih mewakili P4 dan P5. Kira-kira begitu. Empati dan berwujud. Ini juga untuk mengetahui variabel mana yang membentuk faktor yang kita mau kasih nama. Kira-kira begitu. Empati dan berwujud, misalkan kita kasih nama faktor eh, apa namanya? Faktor apa ya, empati kan inner ya. Nah, inner apa namanya? Berwujud ini maksudnya tangible. Kemudian keandalan, ketanggapan, kita kasih nama performance misalkan, nggak apa-apa. Perform. Ini misal ya, inner bukan inner ini, eh, feeling juga nggak apa-apa. Nama feeling. Ini saudara-saudara sekalian yang Anda dulu bisa cek di sini nih. Mana dia? Tag data, data. Nah, sini. Ini dia.
ini misalkan saya kasih nama dia filling. Kemudian yang saya kasih nama yang kedua adalah performance. Ini sama tadi ya, maksudnya oh yang ini. Nanti dia hasilnya beda. Ya, tapi nilainya tetap 0 sampai 1. Ada minus ya, -1 sampai 1 kan. Kalau misalkan. Ini kita clear saja. Ini saya kasih nama F1, F2, kira-kira begitu. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Ya, nah, kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan saudara-saudara sekalian? Sampai di sini? Lain-lain itu akan apa namanya? eh, Lain-lain akan sama ya, apa namanya penjelasan yang saya eh, jelaskan di pertemuan pertama. Kira-kira begitu. Oke, yang kedua, kalau nggak ada pertanyaan, yang kedua kita punya data untuk clustering. Jadi kalau faktor itu merepresentasi, kalau clustering itu pengelompokan. Jadi cluster mana kira-kira. Kita punya data, contohnya ini kan sedikit. Data hasil survei kan contohnya banyak kan. X faktor mungkin kita nggak punya 5 nanti. Kita punya 20 kan ya. Interpretasinya kan susah. Bukan susah ya, merumitkan kan ya. Eh, apa namanya? Membatasi nanti apa namanya? Cara penyampaian kita ke audiens atau ke publik kan ya. Makanya kemudian perlu di reduksi kira-kira begitu. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke data kedua. Saya share lagi ya. Ini data kedua kita. Data kedua kita. Ini nilai apa namanya? Nilai mata kuliah ekonomi, sosial, antropologi, geografi, dan tata negara. Ini nama orangnya, anggap saja namanya itu ini. Ini ada penjelasan saya di analisis cluster dan kita pakai seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Oke. Yang sebenarnya Anda juga bisa pakai untuk latihan. Sudah jelas di sini kan. Tapi kita cek lagi ya karena kita miss kemarin komunikasinya, bukan komunikasi, pelajaran kita di pertemuan kedua. Oke. Nah, ini kita copy ke data ini yang mana datanya? Nah, ini maksud saya yang kosong. Paste. Kira-kira begitu ya. Paste, kemudian namanya ini kita copy dulu di sini di Excel. Nah, kita transpose, kemudian taruh di sini dia, tank paste. Dah. Kok Excel? SPSS sudah canggih ya, apa namanya? Dia sudah mengenali bahwa kolom pertama ini yang saya kasih nama ini kan nilai ekonomi, sosial dan seterusnya. Sosiologi, antropologi dan seterusnya. Ini dia langsung rata kiri. Dia didetek sebagai non number atau karakter. Kayak dia tulis nominal misalnya di sini. Ini. Oke, ya kira begitu. Nah, sekarang kita analisis dengan analisis cluster.
Bagaimana kira-kira? Nah, kita pakai analisis cluster classification. Mau pakai apa? Kira-kira cluster, two step cluster, kamin. Misalnya kita pakai kamin dulu ya, yang lebih sederhana. Nah, variabel mana yang mau di apa namanya klasterkan? Yang ini. Nah, gitu. Kemudian number of cluster, label by case enggak. Number of cluster terserah kita. Jadi kalau kamin itu dia bisa menentukan klasternya mau berapa. Kira-kira begitu. Defaultnya dua, minimal dua lah ya kan ya. Loh, kenapa kok dua? Satu boleh. Iya satu boleh. Ngapain pakai cluster kalau satu? Kenapa? Oh menunya. Sebentar. Di analisis, diklasifikasi, classify. Kemudian kamin, ya sudah ya. Tag. Nah, saya bilang tadi kan minimal dua. Tiga boleh terserah Anda kan ya. Jadi kan kalau Anda punya feeling sebanyak-banyaknya tak apa-apa. Tapi kan aneh kalau misalnya saya punya lima, eh, mau pakai lima juga. Minimal tiga lah kan ya. Kira-kira mata pelajaran ini, nah itu mengelompok di berapa klaster kira-kira. Kira-kira begitu. Oke, iterate apa ini? Oh, iterate. Save, save nggak? Ya, save. Cluster membership distant from cluster center juga. Dua-duanya mau di save juga nggak apa-apa. Continue. Option. Initial cluster, ANOVA tabel penting nih. Cluster information for each case, ya boleh juga lah kan. Continue. Kemudian di OK ya. Selesai. Oke. Sudah ada nih initial clusternya dua. Emang dua kan kita kan punya cluster membership. Nah, yang penting di di apa namanya? Ya, yang penting di aduh, yang penting di Anies Cluster ini kan ya. Kalau tadi kita punya tabel varian included ya, ekstraksi kan ya. Ini ya, total varian explain. Nah, kita punya ANOVA di sini. Yang penting kan ya, untuk di capture tag bukan yang tadi. Yang kanan ya. Oke. Kita punya ANOVA kan ya. ANOVA ini gunanya untuk kalau misalkan ANOVA berdefaultnya untuk apa sih kira-kira? Untuk mengetahui kan apakah ada perbedaan antar variabel gitu aja kan. Kita punya lima antar variabel itu ada perbedaan apa enggak kan kira-kira. Ada ekonomi, sosial dan seterusnya. Nah, kita lihat yang berbeda dengan yang lain itu ada antropologi, geo 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 nggak tahu geografi kan ya dan tata negara. Ini yang pokoknya kurang kurang dari 5%. Jadi dia mengelompok jadi satu. Bentar dulu. Iya, mengelompok jadi satu. Cluster membership eh, mana hasil saya? Final cluster center. Oh, ini final cluster center. Oke, 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 oke. Ini juga penting. Ini juga penting untuk mengetahui eh, yang mana ikut cluster mana gitu kan ya. Variabel mana yang ikut cluster mana sama kayak tadi kan ya. Cluster mana. Kalau tadi kan kita variabel apa saja yang ikut apa namanya? Ikut faktor mana gitu, faktor yang terbentuk kan. Tapi kok aneh juga nih saya cek dulu ya hasilnya di kita pakai Kamin nggak kemarin?
Di contoh kami enggak, eh, set. Kalau enggak pak kalau enggak pakai kami enggak apa-apa sih. Ini cluster, oh kami benar pada analisis. Oh kemudian di ano ya apa namanya, di set score. Oke, variabel kotak z score, classify z score ke kotak. Oke. Ini di scaling dulu namanya. Nah, di apa namanya? Disamakan dahulu satuannya. Tapi sebenarnya ini nggak apa-apa, nggak disamakan nggak apa-apa karena nilainya sama. Cek dulu ya. Ini clusternya kita buat tiga kan? Ya. Ini tiga nih. Anda harus buat tiga ini. Nah, oke. Oke. Oh ya, dibuat tiga. Hasilnya kayak gini nanti. Kita mau potong di mana? Kira-kira. Oke. 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 Ya. Kita cek dulu ya data kita ya. Mana data kita? Ini data kita. Nah, ini sudah ada nih. KCL. Nah, ini nanti gampang kalau saya nggak dipakai. Kita delete. Analisis klasifikasi Kamin. Kalau mau dibuat tiga, tak apa juga nih. Kita punya berapa nih? 14 cuma ya. Tak apa tiga. Kita ikuti tiga. Iterate. Kemudian save. Option. eh, Kok gini ya? Tabel, tabel case ini kasih nama kita ya. Nama. Read inisial. Nggak ada ya. Saya ingin apa namanya? Walaupun ini satuannya sama, saya ingin Anda punya pengalaman untuk apa namanya men-scaling data. Saya cancel dulu ya. Scaling data itu semua data eh, kita anggap itu tidak sama kan ya. Kalau ini kan cuma ada berapa ini? Ada berapa variabel? 5 variabel. Ini satuannya sama. Kalau misalnya nggak sama, kita pakai scaling. Saya pakai scaling kok. Oh, hierarchical ya. Hierarchical. Pakai hierarchical, contoh pakai hierarchical. Sebelum ke situ saya standardize. Nah ini ya, ke descriptive analysis dulu ya. Benar, makanya nggak langsung ke situ. Saya pakai descriptive analysis dulu biar semua lima-limanya itu nggak usah satu-satu, kita pakai Excel, bisa di sini langsung kok. Oke, ke descriptive analysis, deskriptif. Gimana? Descriptive analysis, deskriptif. Nah, kita buat ini semua. Oke, ini kita mau set score, kita mau scaling, satuannya sama. Mean, standar varian. Itu sudah cukup nih. Dispersion, varian juga boleh. Ini juga boleh. Range juga boleh. Tapi nggak penting. Tapi sudah nggak apa. Continue. Nah, ini yang penting saudara-saudara sekalian. Ini opsional. Nah, ini centang ini. Save standard values as variable. Nanti ada di sini apa namanya? Z EK, Z SUS, Z score, geografi dan seterusnya itu ada di sebelah kanan. Kita oke saja sekarang. Kita cek datanya ya. Nah, datanya di sini. Nah, ini datanya sudah. Kita hapus dulu ini biar enggak ganggu ya. Clear. Ini kan Z, EK, Z, SUS dan seterusnya. Oke. Itu Z maksudnya semua variabel ini sudah dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasi. Oke.
Maka kemudian ini yang mau kita analisis, misalnya dengan Kamin. Contoh tadi bukan dua tapi tiga ya. Nah, kita coba ke sini lah. Nah, ini kita ke kita buatkan tank. Ini nama jadi label case. Iterasi ikut aja lah. Save. Iya, betul. Oke. Jadi seperti ini. Asik sudah. Oh, tiga. Ah, ini sudah saudara sekalian. Ini sudah enak nih. Ini hasilnya. Jadi copy ke bawah. Ah, tuh enak tuh. Ini kan bisa di copy ke Excel lah bisa lah. Nah, asik juga kan? Asik sudah. Copy ke Excel. Asik lah. Jadi bisa kita ini nih apa namanya? Bisa kita uh, filter. Ya, nah ini. Clusternya ini nama ya namanya ini, nama orang. Clusternya kayak gini nih. Semua sudah aja misalkan. Ketahuan nih dia. Cluster satu ada berapa? Ini berapa nih? Ada lima. Ada lima. Cluster tiga ada 14. Asik ini. Apa namanya relatif imbang. Kira-kira. Kalau nggak imbang, mau kita potong nggak apa-apa, dipotong saja kan ya. Cuma tadi nggak belum keluar ya, apa namanya? Oh, kalau apa namanya eh, dendrogram ya, dendrogram itu akan keluar kalau misalkan kita nggak ngasih tiga. Nah, kira-kira nggak ngasih tiga itu bukan nggak ngasih tiga sih. Kalau kita pilih non inisial cluster, non inisial cluster itu ada di bukan di Kamin tapi di hierarkikal. Jadi hierarkikal itu, nah hierarkikal ada nggak? Berapa cluster yang terbentuk? Belum tahu kan, ya nggak ada kan? Nah, kita sendiri yang milih nanti. Ini, tank. Ini. Oke, statistik. Oke, semua ada harusnya. Nah, ini di plotnya itu dicek nih dendrogram. Kira-kira metode kita ikuti aja metode eh, apa namanya defaultnya. Nah, ini yang kalau kita pilih apa namanya? Kalau kita pilih hierarchical cluster. Jadi dia membebaskan kita untuk apa namanya? Memotong di mana? Memotong dendrogram maksudnya. Kita mau punya satu klaster atau dua klaster atau tiga klaster terserah kita. Semuanya ya jadi satu ya nggak usah dianalisis nggak apa semuanya. Dua kan ya, kalau misalkan dua kita potong di sini nih, seret. Nah kita punya dua nih, ini semuanya kan ya. Sama ini kan ya. Kita mau potong tiga, tiga seret di sini. Jadi kita punya satu, dua, tiga kan ya. Kalau kita potong di sini kan tiga ya, potong di sini, potong di sini tiga. Ini yang ikut klaster satu misalkan ini klaster dua ada dua nih klaster tiga ada empat sisanya klaster satu itu ya bedanya ya dengan Kamin dan hierarchical clustering ini cocok nih kalau mau di copy terserah kalau di sini tadi kan kayak gini tadi jadi bedanya di sini sedikit berbeda ya hasilnya ya nah, dengan analisis dengan Kamin oke oke oke.
Kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan saudara-saudara sekalian ke keikut teman ya. Bisa ikut ya, Lutfi, Samuel dan Iqbal. Dendrogram yang mana? Saya share lagi ya. Ini untuk mendapatkan, nah ini hasilnya. Tapi untuk mendapatkan ini sudah ya, sudah dapat kan? Nah, ini ini merangkum hasil analisis cluster kita. Jadi kalau misalkan saya pakai apa namanya, pakai Kamin, Kamin clustering itu kan gini kan hasilnya kan, ketahuan 3 cluster kan ya. Karena kita paksakan tadi kan 3 cluster, pakai 2 cluster ya dia akan eh, menghasilkan 2 cluster, oke kan ya. Nah, kalau pakai hierarchical clustering dia hasilnya hanya seperti ini. Nah, kita bacanya dari dendrogram. Nggak bisa kita klaim mana cluster 1, cluster 2 nggak bisa kan ya. Jadi terserah terserah kita ya apa namanya menginterpretasi itu sesuai hasil dendrogram. Nah, hasil dendrogram itu seperti ini. Jadi semua observasi itu ada di sini. Nah, ini semua bisa dikelompokkan itu tergantung dari kita mau pakai berapa cluster. Terserah kita kan. Ini. Kita mau pakai 1 cluster ya semua, berarti kita nggak motong di sini nggak motong. Semua pakai kan. Kalau kita mau pakai 2 cluster, kita potongnya di sini nih. Nah, 2 cluster di sini nih. Kebayang ya, Lutfi? Iya dari kanan dong, bukan dari kiri. Misalkan dari kanan nih, 2 cluster, berarti di sini ya. Berarti semua ini itu masuk cluster pertama. Semua ini masuk cluster kedua, oke? Kalau saya potongnya di sini, oke? Kalau saya potongnya di sini, jadi clusternya berapa sekarang? 3, paham ya? 3. Ini 2 ini sama ini. Kalau saya potongnya di sini, saya punya clusternya 4, ya gitu kan ya. Makanya tergantung dari kita kalau hierarki clustering itu. Kebayang ya? Nah, cukup saudara-saudara sekalian, saya nanti kasih tugas. Kemudian pekan depan kita akan masuk ke SEM. Harusnya SEM itu dipelajari juga hari ini, ya, nggak apa-apa kan ya. Eh, Cuma SEM lebih jelasnya kita diskusikan pekan depan saja. Saya habis ini mau, bukan habis ini ya, nanti atau besok saya kasih tugas biar Anda eh, bisa ngerjakan analisis faktor dan analisis clustering, kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, berkaitan dengan pertemuan ini nggak ada masalah ya, tetap Sabtu. Bagaimana? Tidak ada Oke ya. masalah, Pak. Heeh. Jadi kalau nggak ada keberatan kita tetap Sabtu jam 6 aja gitu. Jadi oke juga kalau nggak jam 6 kita belum kemana-mana gitu. Ya, oke. Terima kasih kehadirannya. Kita Mohon akhiri. izin, Bapak. Hah? Mohon izin, Mbak Putri tadi saya kontak lagi sih, anu Pak, sakit Pak. Mohon maaf Iya, tidak iya, bisa iya. Saya mengikuti. sudah tahu dari ini kan tadi ya. J, siap. Iya, iya. Sakit. Mudah-mudahan pekan depan bisa bergabung kan ya. Terima kasih Kak.